Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tulab wa thalibat bil madrasah al-aliyah al-hukumiyah di Madinati Salatidah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih bisa dipertemukan kembali dengan mata pelajaran bahasa Arab wajib untuk peminatan matematika, ilmu pengetahuan alam, dan peminatan ilmu-ilmu keagamaan atau IK. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait teks deskriptif. Apa itu teks deskriptif, kemudian fungsinya apa, nanti kita akan bahas di dalam video yang ringkas ini. Sebagai pengantar, kita akan belajar pengertian dari teks deskriptif, atau dalam bahasa Arab kita mengenalnya dengan an-nasy al-wasfi. Teks deskriptif. Teks deskriptif kita terambil dari dua kata, yaitu teks dan deskriptif. Teks itu susunan kalimat yang tertulis. Adapun deskriptif itu bersifat menjelaskan atau menggambarkan sesuatu secara apa adanya. Maka teks deskriptif atau an-nasy al-wasfi itu merupakan suatu hal tulisan yang fungsinya adalah untuk menjelaskan atau memberikan informasi secara detail terkait yang ingin dijelaskan, baik itu benda, orang, tempat, atau hal lain sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian dari teks deskriptif, kita akan belajar susunan-susunan dari teks deskriptif. Jadi susunan dari teks deskriptif atau an-nasy al-wasfiyu itu ada dua hal. Yang pertama adalah deskripsi umum, kemudian setelah deskripsi umum itu diikuti oleh yang namanya deskripsi khusus. Apa itu deskripsi umum? Deskripsi umum itu adalah kalimat, susunan kalimat yang di dalamnya itu bersifat untuk mengidentifikasikan atau menjelaskan secara umum keadaan, benda, atau hal yang ingin kita jelaskan, kemudian mengklasifikasikan atau mengelompok-kelompokkan. Contohnya kita mengatakan pasar ini pasar yang komplit karena menjual berbagai macam kebutuhan pokok. Ini masih umum. Kemudian diikuti oleh deskripsi khusus yang kedua. Komponennya yang kedua adalah deskripsi khusus. Deskripsi khusus ini merupakan penjelas dari deskripsi umum. Jadi ketika kita pada kalimat sebelumnya mengatakan pasar ini komplit karena menjual berbagai macam kebutuhan pokok, maka di deskripsi umum, di deskripsi khusus ini kita akan menjelaskan apa saja yang dijual di dalamnya. Misal buah-buahan, sayur-sayuran, pakaian, dan lain sebagainya. Jadi susunan dari teks deskriptif itu yang pertama kita harus menyebutkan hal-hal yang umum dulu, hal-hal yang terlihat oleh mata terlebih dahulu secara umum. Baru setelah secara umum kita menjelaskannya secara khusus, yaitu ada di dalam bagian deskripsi khusus. Sebelum pertemuan kali ini, adik-adik atau teman-teman pastinya sudah mengikuti pertemuan yang mana membahas mengenai teks deskriptif al-mujama' at-tijari, yaitu ada di dalam halaman 4. Untuk bahan belajar kali ini Bapak akan bersama-sama kita belajar dari teks tersebut, kira-kira yang mana deskripsi umumnya, yang mana deskripsi khusus. Kalau kita pelajari yang termasuk dalam deskripsi umum itu dari kata al-mujama' at-tijariyu sampai wal bai'i. Jadi ada
Lalu mana deskripsi khususnya atau al-khas itu ada di paragraf atau kalimat-kalimat selanjutnya, yaitu kita bisa menemukan kalimat yakunu makanu al-mujamma'i at-tijari nadhifan wa murattiban wa jamilan. Tempat perbelanjaan, pusat perbelanjaan itu merupakan tempat yang bersih, yang tertata, yang indah. Ini sudah mulai dijelaskan dari deskripsi yang tadi, tempatnya indah. Nah, di sini mulai dijelaskan. Kemudian juga ada kalimat selanjutnya, itu ada kata yastati'u an-nasu ayyashtaru fi qismil khadrawati. Manusia mampu untuk membeli di bagian sayur-sayuran al-fawakiha al-mutanawwi'ata, berbagai macam buah-buahan yang banyak. Nah, ini sudah dijelaskan. Jadi kan di awal tadi di deskripsi umumnya itu dijelaskan bahwa kita bisa membeli berbagai macam kebutuhan keseharian itu di pusat perbelanjaan atau di al-mujamma' at-tijari. Maka deskripsi khususnya itu salah satunya di sini, bahwasanya manusia itu bisa membeli buah-buahan di bagian sayur-sayuran. Karena apa? Karena ini sifatnya itu menjelaskan dari deskripsi umum yang mana kita bisa membeli kebutuhan keseharian, sedangkan buah-buahan, sayur-sayuran itu juga merupakan bagian dari kebutuhan keseharian. Begitu adik-adik. Kita lanjutkan. Deskripsi khususnya kita juga bisa menemukan di dalam kalimat al-mu'amalatu bil mujamma'i at-tijari la tahtaju ilal muqabalati. Al-mu'amalatu fil mujamma'i at-tijari, muamalah atau interaksi antara penjual dan pembeli di pusat perbelanjaan, la tahtaju ilal muqabalati, tidak membutuhkan wawancara. Jadi tidak, seorang pembeli itu tidak perlu menanyakan langsung kepada penjual. Bainal mushtari wal ba'i, di antara penjual dan pembeli. Di annal mushtari yastati'u ma'rifatan si'rul mushtari, karena sesungguhnya pembeli itu dapat melihat, mengetahui harga barang allati yahtaju ilaiha, yang mana barang itu diinginkan atau digunakan pembeli tersebut mubasyaratan, secara langsung. Istilahnya ada tanda harga di situ. Ini juga merupakan bukti atau istilahnya penjelas dari deskripsi umum yang di atasnya, yaitu di deskripsi umum di atas itu ada dikatakan wal muamalatu fihi, dan muamalah di dalam pusat perbelanjaan la tahtaju ilal muqabalati, tidak membutuhkan sesi wawancara atau istilahnya penjual pembelinya tanya ke penjualnya. Bainal mushtari wal ba'i, di antara penjual dan pembeli dan penjual, begitu. Jadi istilahnya deskripsi khususnya itu menjelaskan secara detail atau rincinya. Ketika kita mengatakan bahwa pusat perbelanjaan itu kita bisa menjual atau membeli seluruh kebutuhan keseharian, maka di deskripsi khususnya kita menjelaskan lagi kita bisa membeli buah-buahan, sayur-sayuran. Itu sifat deskripsi khususnya menjelaskan dari deskripsi umum yang atas. Kemudian juga di deskripsi umum dikatakan bahwa pusat perbelanjaan itu tidak memerlukan tanya jawab, begitu. Itu karena di deskripsi khususnya juga dikatakan bahwa harga dari suatu barang itu sudah dapat diketahui secara langsung oleh pembeli, begitu. Nah, semoga apa yang Bapak sampaikan bisa adik-adik terima, teman-teman terima, terkait pengertian, susunan, contoh-contoh komponen dari teks deskriptif ya, atau an-nasu al-wasfiyu. Semoga ke depan adik-adik bisa berbahasa secara langsung, secara lancar, kemudian bisa untuk menggunakan bahasa Arab dengan baik dalam tertulis.
kasih banyak atas perhatian dan kerjasama dan partisipasi pembelajaran Ibu kali ini kepada adik-adik. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Bapak akhiri, apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum